Selamat siang adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama aku Kakak Brian. Nah, di sini aku bersama teman aku nih, Kakak Elsie, dan hari ini kami akan menjelaskan tentang materi IPS. Nah, seperti kita tahu tuh, ekonomi itu bisa berupa banyak ya. Ada banyak jenis-jenisnya. Ini kita bisa lihat nih, jenis pertama ini itu agraris. Agraris itu tuh meliputi pertanian dan perkebunan. Contohnya tuh kalau misalnya Indonesia sendiri itu merupakan negara agraris. Kalau misalnya ada pernah lihat TV itu kan biasa banyak tuh petani menanam padi, terus juga ada kebun teh gitu dan sebagainya. Dan selanjutnya ini ada jenis ekonomi peternakan. Peternakan ini ya biasa memelihara hewan. Hewan ini bisa berupa hewan kecil, hewan besar atau unggas. Kalau misalnya hewan kecil contohnya itu kayak kayak kelinci itu bisa. Kalau hewan besar contohnya sapi, kerbau, kambing juga bisa. Kemudian kalau misalnya hewan unggas itu contohnya ayam, itik, dan bebek itu juga bisa ya. Lalu jenis yang ketiga ini ada budidaya ikan atau perikanan. Nah, ini mereka memelihara ikan dan ini ada dua, untuk perikanan juga ada dua jenisnya. Nah, pertama itu ada perikanan air darat. Kalau perikanan darat itu airnya biasa air tawar atau air payau. Nah, ini contohnya misal ikan lele. Ikan lele itu biasa ditanam di air tawar. Lalu jenis kedua itu ada perikanan air laut. Contohnya itu bisa banyak, bisa ada salmon dan sebagainya. Lalu ini dia jenis selanjutnya yaitu pertambangan. Pertambangan itu kegiatan mengambil bahan berharga dari dalam bumi. Dan ini diperlukan peralatan yang spesial gitu. Dan ini bisa kita lihat ada 3 jenis barang tambang. Pertama itu ada logam. Logam ini hasilnya berupa emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Lalu kedua itu ada non-logam. Non-logam itu berupa belerang. Belerang itu berupa asap gitu ya. Lalu ada marmer juga. Dan jenis pertambangan yang terakhir itu ada sumber energi. Sumber energi itu contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu kita bisa pakai buat bahan bakar, bisa buat bensin atau enggak buat masak itu. Lalu juga ada batu bara. Batu bara juga kita bisa pakai untuk bahan bakar, contohnya seperti di kereta jadul gitu. Dan juga bisa buat bakar-bakaran gitu. Lalu jenis ekonomi selanjutnya ada kehutanan. Kehutanan ini ya di hutan gitu deh. Di hutan kita mengambil kayu pohon gitu, kita tebang, kita kelola. Kita bisa lihat nih hasilnya itu ada kayu, ada jenis rotan, sutra alam, gaharu, getah karet, dan sebagainya. Nah, dan dari kayu-kayu ini kita bisa membentuk dari banyak hal. Bisa berupa kertas, bisa berupa pensil, atau bisa berupa perabotan kayu. Lalu ini jenis kedua terakhir ada perdagangan. Secara singkat nih, ya perdagangan kayak jual beli gitu ya. Contohnya kayak orang tua kalian ke pasar gitu, nawar-menawar sama pedagang gitu, itu bisa perdagangan. Dan contoh perdagangan tuh nggak cuma di pasar doang ya. Contohnya kalau misalnya di Indomaret itu juga merupakan perdagangan. Terus di mall itu juga perdagangan juga bisa. Lalu ini ada perindustrian. Perindustrian ini ya orang-orang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contoh industri itu banyak. Contohnya misal nih bikin sosis kan itu biasa dagingnya kita kelola dulu sampai akhirnya bisa menjadi sosis. Itu contoh perindustrian. Dan ini biasa diperlukan mesin-mesin gitu ya. Nah, dan ini ada jenis usaha ekonomi yang terakhir yaitu ada jasa. Untuk jasa itu kita tuh kalau misal kita bayar nih jasa, kita nggak mendapat barang tapi kita mendapat suatu layanan gitu. Contohnya kalau kereta nih, kalau misal kita bayar untuk tiket, kita nggak dapat apa-apa kan, kita mendapatnya itu kayak kita bisa sampai ke tujuan. Contoh lain itu ada Gojek kalau misal kita bayar,
kita bisa diantar kemana gitu. Atau enggak tukang pijat gitu juga bisa. Kita kalau bisa bayar tukang pijat gak dapat apa-apa kan, tapi kan kita dipijitin gitu, jadi badannya nggak sakit lagi dan enak. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elsie. Silakan Kak Elsie. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis usaha berdasarkan pengelola. Nah, ini tuh ada banyak banget macam-macamnya. Salah satu, yang pertama itu ada usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Nah, gimana sih bentuk usaha yang kayak gini itu? Jadi, bentuk usaha yang dikelola sendiri itu ya didirikan oleh seseorang aja atau individu. Contohnya itu kayak usaha pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Nah, selain ada usaha ekonomi yang dikelola oleh individu, ada juga yang dikelola oleh kelompok. Nah, ada banyak macam nih, ada firma, ada persekutuan, komanditer atau disebut dengan CV, ada juga persatuan terbatas atau PT, ada juga badan usaha milik negara atau BUMN, dan ada koperasi. Nah, sebenarnya itu apa sih usaha ekonomi yang dikelola kelompok? Nah, untuk membentuk usaha ini tuh butuh orang lebih dari 2 untuk mendirikan usaha seperti itu, untuk baik dalam modal, pengolahan maupun dalam keuntungan. Oke, yang pertama ada firma. Firma itu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, untuk di firma ini, untuk pengaturan, pengolahan, dan pembagian keuntungan itu tidak ada pengaturannya atau nggak ada hukumnya sama sekali di firma, jadi agak lebih bebas dan agak lebih luas di firma. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. Nah, CV itu hampir sama kayak firma, tapi perbedaannya dia dibagi 2 jenis anggota, yaitu aktif dan pasif. Apa bedanya dari anggota aktif dan pasif? Sebenarnya anggota aktif itu yang bertugas untuk mengatur pengolahan perusahaan, sedangkan yang pasif yaitu hanya untuk pengaturan modal saja seperti itu. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Pasti teman-teman banyak yang sering mendengar kan kayak PT apa gitu. Nah, sebenarnya itu PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi usaha ini itu didirikan oleh orang banyak, modalnya itu dari orang banyak, dan akan didirikan usaha besar. Contohnya apa aja sih PT itu? Ada yang kalian tahu kayak Unilever, terus ada juga kayak Rexona, Magnum, es krim yang kalian suka, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN. Sebenarnya apa itu BUMN itu? BUMN itu hampir besarnya sama kok sama PT, cuma kalau BUMN itu didirikan oleh negara. Jadi yang untuk mengolahnya itu benar-benar dari negara seperti itu. Contohnya apa aja? Ada Pegadaian, ada BNI, ada Pertamina, ada Garuda Indonesia, dan ada PT Kereta Api Indonesia. Nah, yang terakhir ada koperasi. Nah, koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi ini tidak terlalu melihat keuntungan seperti yang kalian bentuk usaha lainnya. Dan dia lebih ke menitik beratkan pada asas kekeluargaan gitu. Nah, untuk jenis koperasi itu ada banyak banget. Ada koperasi simpan pinjam seperti di gambar, ada koperasi pertanian, ada koperasi nelayan, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita akan bahas sedikit mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Kalau produksi itu apa sih? Produksi itu proses untuk menghasilkan barang. Kalau kalian di sekolah pernah membuat kerajinan apapun itu, atau membuat PR dan sebagainya, itu termasuk kegiatan produksi, karena itu termasuk untuk menghasilkan suatu barang atau menghasilkan suatu output gitu. Terus ada proses distribusi. Proses distribusi itu adalah proses untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada konsumsi.
seperti kalian lakukan setiap hari. Mungkin kalian ada yang makan nasi, ada yang makan jajan-jajan. Nah, itu tuh proses konsumsi, yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Sekian dari Kak Elsie dan teman saya, yaitu Kak Brian. Sekian, terima kasih. Terima kasih.